Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat magma dimanapun anda berada. Ya, hari ini petani magma akan membahas persiapan sebelum panen ikan lele. Ya, jadi kita juga harus mempersiapkan ketika umur ikan lele sobat semua mungkin sudah 30-45 hari. Jika tebar benih 9 atau 10 cm, maka apa saja yang harus disiapkan ketika menjelang panen? So, ikuti terus video kita. Petani rakyat, petani magma, petani rakyat, petani magma. Ayo Indonesia, maju petaninya, jangan pernah sampai menyerah. Ayo mandiri bersama petani magma, kita ciptakan lapangan usaha, kita jaya Indonesia. Oke, sobat magma, jadi video kali ini akan saya jelaskan persiapan sebelum panen ya, yang harus diperhatikan. Tentu sortir terakhir ya, artinya sortir yang benar-benar kita sudah melihat bahwa ikan terlihat sudah besar dan sudah waktunya ya. Kalau memang sobat magma bisa mengikuti manajemen dari manajemen pakan air, itu kita akan tahu waktunya kapan. Terutama ya biasanya kalau kita di sini di petani magma itu 30 hari itu kita sortir panen pertama ya. Tapi kalau sobat semua ingin memanen semua berarti kisarannya adalah sekitar 37 hari atau sampai 45 hari bisa diangkut semua ya. Nah, saya menjelaskan ini untuk seluruhnya ya, untuk ukuran mungkin kalau dipecel di sini 10-12, tapi mungkin sobat semua di lain wilayah ada yang ukuran 8 ya, 6 atau 8 seperti halnya Jakarta, maka usia panennya pun berubah ya. Kalau kita 37 atau 45 hari bisa angkut semua. Mungkin kalau mungkin di Jakarta ukuran pecel ya, kalau 68 ya, kalau ukuran dari 9 atau 10 kisaran 60 hari ya, agak lebih lama sobat. Itu biar bisa diangkut semua ya. Itu pun balik lagi pangsa pasar yang sobat semua nanti lempar mau kemana gitu loh. Jadi artinya pemasarannya mau kemana lele-lele ini ya. Itu juga harus direncanakan dulu ya, artinya mau dilempar ke pasar kah, atau pedagang atau pecel lele ya, atau memang pemasarannya langsung ke tengkulak ataupun ke pengepul ya. Itu sobat harus tahu dulu. Jadi artinya gini, kalau misalkan sobat semua melempar ke pengepul berarti kan harus angkut semua ya, dengan harga yang mungkin ditentukan oleh pengepul ataupun tengkulak ya. Jadi artinya nggak mau rugi, pokoknya panen ya panen semua gitu. Terus harga ya berarti kan ya standarnya pengepul lah gitu ya. Berarti sobat magma kalau misalkan ukuran 10-12 maka gunakan waktu 37 sampai 45 hari untuk terakhir sortir tuh, 37 sampai 45 hari ya. Kalau memang sudah maka itu bisa diangkut semua ya oleh pengepul. Biasanya pengepul mau, nanti tinggal negosiasi saja masalah harganya berapa untuk angkut semua. Kalau ukuran pecel Jakarta 6-8 ya kurang lebih ya 2 bulan lah ya, 60 hari. Nah
Nah, persiapannya pada saat kita mau besoknya misalkan kita mau panen ya, berarti kan sebelumnya kita udah harus menyiapkan satu kolam untuk diangkut semua ya. Atau kalau memang sudah merasa udah waktunya ya, ya artinya misalkan nggak mau disortir lagi ya, berarti ya di saat menjelang panen besoknya, berarti 1 hari sebelumnya jangan dikasih pakan ya. 1 kali 24 jam jangan dikasih pakan. Jadi benar-benar dipuasakan, dan kita tidak boleh juga, artinya kalau petani magma tidak pernah mengajarkan ya harus dikasih pakan dulu biar berat bobotnya nambah gitu kan. Kalau kita sih jujur tidak ya. Artinya kita benar-benar berdasarkan siklus ya. Misalkan besok pagi seperti sekarang nih, ini akan panen nih ya. Di kolam kita memang khusus kolam panen di sini, kolam 12 paling ujung ya. Ini lagi dikuras semua total karena akan langsung diambil. Tapi karena ini permintaan pasar, kalau kita sistemnya mandiri, jadi ke pasar, ke pedagang, otomatis ya mau nggak mau harus rajin sortir. Dan kadang pedagang ada yang minta ukurannya agak besar, ada yang ukurannya kecil ya. Ya kecil maksudnya 10-12, ada yang mintanya ya paling tidak 10 lah, ukuran 10 paling kecilnya. Tetap ya kita harus sortir terakhir ya, artinya walaupun ini sudah di sini ukuran kecil semua, karena kita tetap mandiri ke pedagang, berarti kita harus sortir ulang ya. Seperti itu sobat magma. Jadi puasakan, misalkan hari ini pagi diambil, berarti tadi malam tidak usah dikasih pakan. Kalau paginya boleh dikasih pakan sebenarnya. Jadi 12 jam sih sebenarnya nggak ada masalah ya. Ya kurang lebih seperti itu ya sobat magma. Jadi persiapan sebelum panen ikan lele yang harus diperhatikan adalah pemasaran kita mau kemana, kemudian kita nih ukuran pecilnya berapa, berarti harus tahu perhitungan kapan waktu panen ya, atau mau disortir terakhir gitu ya. Kalau misalkan mau langsung diangkut ya tanpa perlu disortir ya boleh-boleh aja sih, cuman ya mengepul beda-beda. Nanti tanyakan saja ke bagian masing-masing ya, daerah wilayah masing-masing sobat semua. Gimana sistematis pengambilan ya, pengepul nih ya, terus bisa nggak untuk diangkut semua walaupun masih ada yang kecil gitu. Artinya dalam satu kolam sobat magma nggak mau buang-buang waktu, nggak mau sortir lagi, suruh pengepul aja langsung ambil. Biasanya langsung kalau angkut semua harganya lebih murah di harga yang mengepul ya. Kalau di sini dihargai bisa sampai 15.000 sobat magma untuk diangkut semua. Artinya dia tidak peduli ada ukuran kecil atau masih ada besar, pokoknya diangkut semua 15.000. Nah hal seperti itulah yang kadang petani kita sedikit merugi ya. Kalau boleh saya jujur, kecuali mungkin kalau pakannya alternatif terus ya, mungkin bisa lah masuk sedikit gitu kan. Tapi tetap kita full pellet. Jadi untuk pemasaran juga kita inginnya mandiri, kita ingin apapun kita buka lah pangsa pasar sendiri ya. Jadi kedepannya juga akan kita supply juga ya ke beberapa tempat yang udah lagi direncanakan. Nah makanya itu juga pangsa pasar harus ditentukan sobat semua, pemasarannya mau kemana. Nah, misalkan saya nggak tahu nih ya, Kang Henry mau kemana nih penjualannya ya. Ya kalau misalkan begitu ya sobat semua harus aktif ya, terutama dalam mungkin ikut perkumpulan atau jadi mitra petani lele. Biasanya ada jalan keluar ya. Jadi nggak usah takut sebenarnya ya untuk budidaya lele. Tapi itu balik lagi, sistem apa yang sobat semua gunakan, apakah merugi jika misalkan diangkut semua dengan harga rendah. Sekali lagi, budidaya lele adalah mengasah kita untuk sebagai pengusaha ini untuk berusaha mandiri supaya bisa mendapatkan harga yang sewajarnya ya dari apa yang kita sudah kelola gitu, sudah manage ya. Itu harus dipikirkan ya sobat magma. Ya jadi seperti itu ya persiapan. Terus pagi-pagi ya misalkan ini udah langsung dibuang airnya semua, langsung disortir. Kalau kita sortir dulu terakhir panen langsung angkut aja gitu sama pengepulnya gitu sobat magma. Kurang lebih itu penjelasan
mungkin bisa dibilang yang harus disiapkan ya dalam menjelang panen. Nah, semoga ini bisa bermanfaat ya ke sobat semua. Kalau ada pertanyaan kurang jelas nanti ya boleh di kolom komentar aja ditulis. Jadi saya pun di sini menjelaskan sesuai dengan apa yang kita alami ya, kita jalankan. Dan jangan lupa menimbang ya, punya alat timbangan sendiri ya sobat Magma. Timbangan kita yang gede, yang besar, yang biasa di pedagang pasar ya, dan itu bisa bermanfaat ketika kita menimbang mungkin banyak ya sobat Magma, budidayanya banyak, bisa sampai 1 ton ya, itu kan bisa lah pakai yang besar gitu ya, artinya berapa kapasitas berapa kilo itu bisa ditimbang ya. Jadi seperti itu sobat Magma ya. Dalam hal nanti pemasaran, nanti saya akan infokan ke video terakhir kali ya, pemasaran untuk ketika kita sudah panen lele itu kemana aja sih, ada referensi gimana gitu ya, harus bagaimana. Nah, nanti saya jelaskan semua di part terakhir ya. Jadi saya memenuhi janji sampai part ya pemasaran panen lele kemana saja ya, nanti saya jelaskan di video terakhir. Oke sobat Magma, begitu saja penjelasan yang mungkin ya dari saya, yang mungkin kalau kurang ya mohon maaf, karena yang namanya kesalahan tetap kita sebagai petani lele yang manusia biasa ya, sebagai manusia biasa juga. Jadi jangan lupa komen, like, share, dan subscribe ya kalau memang ini dukung kita terus ya. Semoga petani lele di Indonesia semakin maju, semakin mandiri, apapun harus bisa ya. Dan juga jangan cuma di desa doang, orang kota juga harus bisa turun ke desa membantu ya, karena semua ketahanan pangan, semua yang berhubungan dengan pangan itu semua ada di desa. Jadi otomatis ayo mulai angkat petani ya, hargai petani ya semua sobat yang mungkin memiliki modal segala macam, hargai petani ya, kita bantulah para petani. Itu tujuan visi misi kita di Petani Magma. Oke, salam hangat, dan sekali lagi mohon maaf kalau ada kurang-kurang kata ya. Salam hangat dari Petani Magma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.